Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu kita pada hari ini, Minggu ke-18 setelah Trinitatis, dengan tema pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian pembukaan ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalit langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perbuatan dan pertikaian.
Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Markus 9 dimulai dari ayat 38 sampai ayatnya yang ke-50. Seperti biasa kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku." Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka yang percaya kepada-Ku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, peganglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kehidupan dengan tangan kudung daripada dengan itu dua tanganmu dibuang ke dalam neraka, dalam api yang terpadamkan. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, peganglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digerami dengan api. Kita baca bersama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasihinya?
Hendaklah kamu senantiasa mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai dengan seorang yang lain. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari banyak dosa, dosa terhadap sesama kita, terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang sujud ke hadapan Tuhan untuk minta keampunan dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami,
ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yeremia 23 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Sudah sesat.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang hatiku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat-ayat ini berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mulai ayat 1, jemaat akan membacakan ayat yang genap. Nyanyian ziarah Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita, air yang meluap-luap. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi bangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua kita semua yang ada di sini membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita ingin semua Tuhan menolong kita dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena setiap manusia pasti punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, punya kesulitan, punya kendala dalam hidupnya. Semua kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita lihat dalam teks yang kita baca ini, kita dapat melihat pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana mereka betul-betul ditolong Tuhan. Kenapa ditolong Tuhan? Karena Tuhan berpihak kepada mereka. Tuhan membela mereka. Tuhan melindungi mereka dari orang-orang jahat, bahkan menjauhkan mereka dari mara bahaya. Itu yang kita lihat dalam teks ini, di mana Tuhan begitu baik kepada bangsa ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menopang, Tuhan menyertai. Dan kalau kita melihat kembali kilas balik, ketika mereka kembali dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak sekali pertolongan Tuhan, banyak sekali mujizat Tuhan, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dikerjakan oleh Allah yang tidak mungkin bisa mungkin, dan itu yang terjadi, yang dialami oleh bangsa ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebagaimana bangsa ini ditolong Tuhan, sebagaimana bangsa ini dibela Tuhan, sebagaimana Tuhan selalu berpihak kepada umat pilihannya, dan kita menginginkan itu juga. Tuhan ingin berpihak kepada kita di setiap persoalan kita, di setiap kesulitan kita, di setiap kendala yang kita hadapi. Kita ingin supaya Tuhan membela kita, menjaga kita, melindungi kita, bahkan berpihak kepada kita. Makanya Mazmur 118 mengatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan berpihak kepada kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan membela kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menolong kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan betul-betul baik, membuktikan kuasanya menolong kita dalam kesulitan yang kita hadapi? Yang pertama, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat tentang riwayat Nuh. Ya, dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu bergaul dengan Allah. Nuh itu adalah seorang yang benar,
tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Pergaulannya intim dengan Tuhan. Akibat dia bergaul intim dengan Tuhan, akibat dia dekat dengan Tuhan, akibat dia sungguh-sungguh betul-betul memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan selamatkan dia dari air bah. Tuhan tolong dia beserta keluarganya, ditolong Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hubungan kita menentukan. Hubungan kita dengan Tuhan menentukan Tuhan akan menolong kita, membantu kita. Memang tema kita tadi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Hanya persoalan sekarang, apakah kita bergaul intim dengan Tuhan? Apakah kita dekat dengan Tuhan? Apakah kita serius mengikut Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita bersandar kepada Tuhan? Apakah kita betul-betul mencari Tuhan? Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, orang yang bergaul intim dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tentu Tuhan peduli kepadanya. Nuh dipedulikan oleh Tuhan, Nuh ditolong Tuhan, Nuh dijaga Tuhan, bangsa Israel ditolong Tuhan, bangsa Israel dilindungi Tuhan. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dijaga, dilindungi, bahkan dibantu oleh Tuhan untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Minggu lalu saya ceritakan satu kisah. Ada satu keluarga ini keluarga yang bergaul intim dengan Tuhan. Mereka tiap pagi mereka bersaat teduh bersama dengan istri. Mereka punya anak umur 3 tahun. Anaknya ini pun ikut selalu beribadah bertiga di rumah. Malam berdoa bersama, pagi juga berdoa bersama. Sering mereka betul-betul melaksanakan ibadah keluarga. Dan persekutuan mereka, hubungan mereka sangat dekat dengan Tuhan. Setelah beberapa waktu kemudian, ibu ini mengandung anak yang kedua. Setelah mengandung anak yang kedua, mereka berdoa, didoakan bayi di dalam kandungan ibu itu. Dan anaknya yang umur 3 tahun ini dengar ada adiknya di dalam perut mamanya. Dan akhirnya dia ikut juga mendoakan adiknya di dalam kandungan itu. Selalu dia doakan, kalau berdoa dia, Tuhan berkati adik di perut mama, terus didoakannya. Kadang-kadang dia nyanyi, "Ma, aku mau nyanyi bu adik." Kadang-kadang didekatkannya kepalanya ke perut mamanya, dinyanyikan lagu rohani. Kadang-kadang dipegangnya perut mamanya, didoakan, Tuhan berkati adik, Tuhan jaga. Terus anak yang umur 3 tahun ini sayang sekali kepada adik yang masih di dalam kandungan. Setelah 9 bulan mengandung, melahirkanlah ibu ini. Lahirlah seorang anak perempuan, tapi kondisi bayinya sangat buruk. Kondisi bayinya itu sakit betul-betul. Langsung masuk inkubator, langsung dimasukkan ke ICU, masuk dokter anak, dokter kandungan juga masuk, dokter yang lain juga masuk. Setelah 2 hari di ICU, datang dokter anak bilang begini kepada bapak ibu, "Bapak dan Ibu, saya mohon tenang. Kondisi anak Bapak dan Ibu ini sangat buruk sekali. Saya minta kalian berdoa, tapi harus siap menerima yang terburuk kalau dipanggil Tuhan." Lalu ibu itu katakan, "Iya dokter, kami siap. Kami selalu doakan. Kami percayakan semua sama Tuhan. Dan kami pun selalu berdoanya di sini." Setelah dokternya pergi, anak umur 3 tahun ini bilang begini sama mamanya, "Mama, aku mau nyanyi buat adik. Mama, aku mau nyanyi buat adik." Mamanya bilang, "Gak bisa nak, gak bisa masuk ICU. Enggak, aku mau nyanyi buat adik." Dia bilang terus. Akhirnya ibu itu bilang kepada suster, "Suster, tolong izinkan kami masuk melihat anak kami. Kakaknya ini mau melihat adiknya." "Oh maaf bu, umur 3 tahun tidak boleh masuk ICU. Gak bisa masuk," katanya. Akhirnya mundur mereka. Setelah 3 jam kemudian anak ini bilang lagi, "Mama, aku mau nyanyi buat adik. Mama, aku mau nyanyi buat adik," katanya. Ibunya nggak tahan lagi, dia bilang sama suster, "Suster, tolong izinkan kami masuk. Sekali ini saja. Mana tahu ini yang terakhir, kakaknya ini jumpa sama adiknya. Tolonglah izinkan," katanya. Akhirnya suster izinkan mereka masuk bertiga ke ICU. Bapak, ibu, dan anak ini. Setelah masuk anak ini dengan mereka 3,
Anak yang umur 3 tahun ini pegang adiknya, didoakannya adiknya, ditumpangkan tangan sama adiknya, pegangnya. Tuhan Yesus sembuhkan adikku, Tuhan Yesus sembuhkan adikku. Selesai dia berdoa, dia nyanyi, dia dekatkan kepalanya ke kepala adiknya, dia nyanyi lagu rohani. Waktu dia nyanyi, waktu mulai dia nyanyi, baru dia nyanyi, mulai pernapasan adiknya ini mulai baik. Makin dia nyanyi makin baik, makin baik. Makin dia nyanyi adiknya nangis. Baik kan kalau nangis sehat kan gitu. Lalu dia nyanyi terus, dia nyanyi makin sehat sampai sembuh. Saya mau sampaikan kepada kita, ada kuasa dalam pujian. Bapak Ibu semua, kenapa bisa terjadi demikian? Dokter katakan ini luar biasa. Ini luar biasa, kok bisa? Nggak masuk di akal katanya. Yang tidak mungkin bisa mungkin. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa untuk membantu kita dalam kesulitan kita. Saya mau minta kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau engkau punya masalah, punya persoalan, dekatlah dengan Tuhan. Sebelum punya masalah juga harus dekat dengan Tuhan. Persoalan apa yang kita hadapi, kesulitan apa yang kita hadapi, pergumulan apa yang kita hadapi, dekatkan dirimu, bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan bisa melakukan yang terbaik buat kita semua. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang pertama. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan membantu kita, supaya Tuhan hadir di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Ada masalah, ada persoalan, Tuhan mau menolong kita. Yang kedua, kita harus beribadah dengan benar. Jadi bukan hanya pada waktu ada masalah, lalu kita beribadah. Bukan hanya pada waktu masalah, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan pada waktu masalah, lalu kita sujud menyembah Tuhan. Tidak. Tapi setiap hari, setiap waktu, sebelum dan sesudah ada masalah, tetap beribadah kepada Tuhan. Lalu apa itu ibadah yang sejati? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Dulu ada seorang ibu tanya saya, Pak Pendeta, apa itu persembahan yang terbaik? Kenapa ibu tanya? Karena aku tanya pendetaku, dia bilang begini. Saya tanya apa itu persembahan yang terbaik? Pendetaku bilang begini, buka dompetmu, lihat uang yang paling besar. Itulah persembahan yang terbaik, persembahkan kepada Tuhan. Lalu menurut Bapak apa katanya? Saya bilang menurut saya tidak ada, tapi menurut firman Tuhan yang kusampaikan. Firman Tuhan Roma 12 ayat 1 apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seseorang yang sudah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, berarti tubuhnya milik siapa? Milik Tuhan. Ada masalah di dalam tubuhnya ini, Tuhan yang mengurus. Ada persoalan di dalam tubuhnya ini, Tuhan yang mengurus. Karena ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Seandainya ini saya punya handphone, di sana ada Ibu Yeti Marbun. Saya serahkan ini handphone ini kepada dia, saya persembahkan. Sesudah saya persembahkan, ini menjadi milik dia. Mau rusak atau tidak, milik dia. Mau dipakainya atau tidak, milik dia. Kalau rusak dia rasa, dia bawa ke mekanik, ke teknisi, supaya diperbaiki. Karena ini milik dia. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan, berarti tubuh kita ini milik Tuhan. Ada masalah dalam tubuh kita ini akan diurus oleh Tuhan. Oleh karena itu, beribadahlah dengan benar, supaya Tuhan membantu kita, menolong kita dalam kesulitan yang kita hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menolong kita?
kita harus tampil beda. Tampil beda. Artinya begini, kita tidak bergaya hidup seperti orang duniawi. Tidak bergaya hidup seperti orang duniawi. Di Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Contohnya begini, kalau di sana orang pakai rok mini, kita pakai rok mini. Kalau di sana orang contohnya gondrong, kita gondrong. Kalau di sana orang celananya dipotong separuh, lalu kita potong separuh. Jangan ikuti yang tidak baik. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat contohnya di dalam Alkitab, itu Ayub ya. Dia katakan dia ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kalau ini dilakukan oleh orang, kalau ini dilakukan oleh semua manusia, kalau ini kita lakukan semuanya, Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti menolong kita. Ayub ditolong Tuhan, Ayub diberkati Tuhan, Ayub dijaga Tuhan, Ayub dipulihkan Tuhan, Ayub diberkati Tuhan, Ayub disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bergaul intim dengan Tuhan, tampil beda, artinya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang selanjutnya, kita harus menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap kudus. Jaga hati dan pikiran kita untuk tetap kudus. Jangan pikirkan yang tidak baik, pikirkan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 2 dikatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara-perkara rohani, pikirkan yang terbaik. Kalau ada masalah jangan persalahkan Tuhan. Kalau ada persoalan jangan persalahkan Tuhan. Minggu lalu saya ceritakan satu cerita, ada seorang ibu, dia penjual tahu, ya. Dia mari dia bawa tahunya ini ke pasar. Dari tempat dia ke jalan itu ada kira-kira ya mungkin 1 kilometer. Dia harus jalan kaki. Lalu dia bawa tahunya ini. Pada suatu hari dia bawa tahunya ini, dia jujung. Di tengah jalan tergelincir kakinya, tumpah tahunya ini. Akhirnya dia kumpulkan kembali tahu-tahunya ini pada rusak. Dia balik. Angkot yang menunggu dia jam 8 pagi itu sudah pergi. Jadi tidak jadi dia pergi ke pajak. Tetapi ibu ini orang yang berdoa, orang yang tekun, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia pikir dia berdoa diserahkan sama Tuhan. Saya bersyukur kepadamu walaupun tidak jadi saya ke pajak, walaupun tahuku rusak. Pokoknya saya bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah. 2 jam kemudian dia dapat berita, angkot yang seharusnya ditumpanginya, di situ ada penumpang 8 orang. Angkot itu kecelakaan lalu lintas dan semua penumpang yang 8 orang itu meninggal semuanya. Bayangkan, seandainya ibu itu masuk di angkot itu apa yang terjadi? Dia pun akan kena imbasnya. Mungkin dia akan ikut meninggal. Tetapi Tuhan atur sedemikian rupa sehingga dia tidak harus naik angkot itu. Lalu setelah dia dengar itu setengah jam kemudian lagi datang seorang bapak menjumpai ibu itu. Bu, ada tahu yang rusak-rusak. Saya mau beli untuk bebek saya katanya. Lalu dijualnya semua tahunya yang rusak ini untuk bapak itu. Bisa balik modal. Memang gak untung lagi, tapi balik modal. Tapi maksud saya, Tuhan setting semuanya, Tuhan atur semuanya, supaya dia tidak harus pergi masuk angkot itu, karena angkot itu kecelakaan nanti. Supaya selamat dia. Tuhan atur semua. Dan Tuhan atur semua, ada pembeli juga, supaya dia tidak rugi. Kenapa demikian? Karena ketika ada masalah persoalan, dia tidak mempersalahkan Tuhan, tapi dia kembali kepada firman Tuhan. Dia pikirkan perkara yang di atas, dia pikirkan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Satu poin lagi, supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 27 dikatakan begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar. Jadi datang atau tidak datang Paulus, hidup jemaat di Filipi itu harus berpadanan. Jangan pada waktu ada pendeta, contohnya begini, pada waktu pendeta, ada pendeta, kita baik-baik. Dulu saya pernah menunggu anak saya sekolah di Metodis. Lalu saya duduk di pos sapam. Lalu ada ibu-ibu jalan serombongan sekitar 7 orang. Tapi ada seorang bapak-bapak di tengah-tengah ibu-ibu itu. Bapak-bapak ini ada sedikit feminimnya. Jadi dia suka kumpul-kumpul sama ibu ini. Waktu dia jalan, ngomong-ngomong sama ibu, dia cakap kotor dia. Begitu dia. Tapi ketika dia lihat saya di situ, ada pendeta, tidak boleh cakap kotor katanya. Kalau ada pendeta tidak boleh cakap kotor. Kalau tidak ada boleh. Ada atau tidak ada, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus, artinya dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan peduli kepadanya. Tuhan akan menolong dia. Tema kita tadi, pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan. Saya mau tutup firman Tuhan ini dengan satu kisah nyata. Ada seorang anak gadis umur 21 tahun. Anak gadis ini dia terasa di perutnya itu seperti nyeri, terus nyeri. Satu hari tak tahan lagi, dia dibawa ke IGD, ke rumah sakit. Sampai di IGD dokter umum cek, oh ini dirujuk ke penyakit dalam. Waktu diperiksa penyakit dalam, ini perlu dibawa ke lab, diperiksa. Lalu sesudah itu di CT scan. Ternyata ada tumpukan nanah di perutnya. Dokter katakan mesti operasi. Setelah operasi ternyata ususnya bocor, dipotong sebagian ususnya. Setelah selesai operasi, besoknya anak gadis ini demamnya tinggi. Kalau demam berarti ada masalah. Lalu kadar oksigennya di dalam darah itu turun 80% atau saturasinya maksudnya ya. Kalau normalnya 95 sampai 100. Turun 80%, berarti tinggal 20. Semua bingung, dokternya bingung, kok begini mulai. Di USG lagi, diperiksa lagi, ternyata ada lagi usus yang bocor. Yang tidak dilihat waktu operasi pertama. Saudara tahu? Pada waktu itu tanggal 31 Desember, ibadah tutup tahun di gereja. Ada ibadah di gereja, ibadah live streaming. Dan nama perempuan ini, gadis ini dikirimkan ke pendeta yang sedang berkhotbah, yang sedang memimpin ibadah di live streaming. Lalu minta didoakan. Lalu dia lihat monitor di rumah sakit. Lalu pendeta, di akhir ibadah, pendeta berdoa, mendoakan gadis ini. Supaya Tuhan jamah, Tuhan Yesus berkati hambamu ini. Jamah dia, sembuhkan dia, pulihkan dia. Penyembuhan begitu sulit. Ada masalah, ada saturasinya sudah menurun. Demamnya tinggi, ada usus yang bocor lagi. Kami berdoa supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara, setelah didoakan, dia mulai terasa enak. Mulai demamnya mulai turun. Besoknya mulai anak gadis ini duduk kembali. Besoknya anak gadis ini mulai bisa jalan. Dan tanggal 3 ada ibadah perjamuan kudus di rumah sakit. Dia ikut, minta didoakan lagi. Dia menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Hari kelima dia sudah pulang, dinyatakan dokter pemeriksaan sembuh. Tuhan tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dokter katakan tidak mungkin, tapi Tuhan katakan bisa mungkin. Bapak Ibu, kita ingin ditolong Tuhan, kita ingin diberkati Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia peduli kepada kita, sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, yang kembali menolong kami, membimbing kami, mengingatkan kami, supaya kami bergaul intim dengan Tuhan, supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Bapa, berkatilah kami semua. Kami semua membutuhkan pertolongan-Mu, kami semua membutuhkan mujizat-Mu, kami membutuhkan semua kebaikan-Mu bagi kami, menolong kami, menyelesaikan persoalan kami, masalah kami. Tolong kami, bantu kami. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Tumpangkan tangan-Mu menjamah tiap-tiap mereka dengan nama mereka masing-masing. Tumpangkan tangan-Mu menopang mereka. Kalau mungkin ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, kesulitan, kendala-kendala yang sedang kami hadapi dalam hidup kami, Tuhan tolong kami semua. Tumpangkan tangan-Mu menopang kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan solusi yang terbaik untuk tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan nama kami masing-masing. Terpuji termulialah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 453. Pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, Ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.